Perkenalkan, nama saya Rini Hindayati. Saya Indah Sulastiningsih. Saya Reza Oktavianti. Kami dari kelompok 120 CGP Angkatan 9 Kabupaten Nganjuk Akan mempresentasikan video proses coaching untuk supervisi akademik. Berikut videonya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Rini, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar saya baik, sehat, alhamdulillah. Semoga Bu Rini juga demikian. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya Bu Endang, tadi kan Bu Endang sepertinya menghubungi saya ya Bu ya? Iya, betul. Kira-kira ada apa ya Bu Endang? Pagi-pagi Ibu sudah mau mengobrol dengan saya? Iya Bu Rini, kan Bu Rini termasuk orang yang saya percaya ya bisa memberi satu motivasi, satu penguatan apabila saya ada masalah. Gini Bu, saya tuh ada sedikit yang mau saya bicarakan. Saya mendapatkan kesulitan dalam mengelola kelas seperti ini, yang mana kelas saya itu rata-rata motivasi siswanya itu mengalami penurunan. Kenapa demikian? Karena anak-anak itu cenderung kalau pembelajaran itu banyak yang ngomong sendiri, mainan HP yang ditaruh di bawah meja gitu kan. Kadang juga ada yang tiduran. Nah, itu dampaknya pada pembelajaran itu kurang maksimal Bu Rini. Karena itu motivasinya benar-benar menurun Bu Rini. Oh, jadi Bu Endang ini mendapatkan kesulitan dalam mengelola kelas, terutama motivasi belajar siswa saat ini karena siswa itu mengalami penurunan motivasi belajar. Iya. Dan dampaknya hasil pembelajaran kurang maksimal. Gitu Iya. ya Bu Endang ya? Betul sekali Bu Rini. Memangnya Bu Endang punya harapan apa dengan kondisi menurunnya motivasi belajar siswa Bu Endang saat ini? Ya tentu saja Bu Rini, karena siswa saya sudah mengalami banyak penurunan motivasi, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas sehingga motivasi belajar siswa itu bisa naik. Oh, jadi Bu Endang ini ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas, terutama memotivasi belajar siswa. Gitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Rini. Bagus sekali itu Bu. Terus selanjutnya apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Saya ingin menciptakan kelas saya itu kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan bagi siswa, serta siswa itu sangat termotivasi dalam belajar. Terus kira-kira pembelajaran Bu Endang kalau dinilai sekarang ini ketercapaiannya ada poin skala berapa Bu Endang? Kira-kira kalau saya lihat ya skalanya tuh ada di poin 7 Bu Rini. Oh, ada di poin 7 ya Bu Iya. ya? Terus setelah percakapan ini Bu Endang itu sebetulnya ingin naik ke level berapa sih Bu? Ya saya itu maunya levelnya tuh ya 8 atau 8,5 Bu Rini. Jadi kalau seperti itu saya mungkin sudah merasa tercapai atau puas dengan kondisi pembelajaran di kelas. Ada di poin 8 atau 8,5 itu Iya. dengan permasalahan yang tadi telah disebutkan, kira-kira selama ini ada tidak Bu tips atau trik khususnya agar siswa lebih termotivasi dalam belajar Bu Endang? Iya, tentu saja ada Bu. Saya sudah mencoba dengan berbagai metode pembelajaran serta strategi pembelajaran gitu Bu. Saya itu perlu memahami penyebab siswa itu suka berbicara sendiri, tiduran di kelas ataupun main HP saat pembelajaran berlangsung itu kira-kira apa. Kemudian juga apa karena mereka itu tidak memahami pelajaran saya ya, karena memang saya mengajar bahasa Inggris Bu ini. Apa nggak paham gitu, ataukah mereka itu bosan dengan pelajaran bahasa Inggris itu, atau mungkin karena mereka itu juga termasuk siswa yang butuh perhatian gitu ya. Nah itu
Bu Endang itu mencari segala penyebab menurunnya motivasi belajar siswa ya Bu? Iya Bu Rini. Dan saya pikir karena mereka itu memang tidak memahami pelajaran saya kelihatannya Bu Rini. Ya maklum lah Bu Rini, bahasa Inggris itu ya di negara kita, notabene Indonesia itu bahasa Inggris masih merupakan bahasa asing Bu Rini. Iya. Jadi bukan bahasa kedua seperti negara-negara Asia yang lainnya ya, seperti India, Malaysia, Brunei, Singapura, itu sudah bahasa Inggris merupakan bahasa kedua, yang mana bahasa Inggris sudah menjadi bahasa sehari-hari siswa ya, dalam berkomunikasi di sekolah, dan juga menjadi bahasa sehari-hari dunia formal seperti bagaimana pengajarannya, bagaimana penyiarannya, itu sudah pakai bahasa Inggris Bu Lili. Nah itu. Jadi menurut Bu Endang itu kesulitannya karena bahasa Inggris itu masih sebagai bahasa asing, bukan bahasa kedua, begitu ya Bu Endang? Iya betul sekali Bu Rini. Sehingga saya itu kalau dalam mengajar ya, itu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik pada siswa. Nah untuk penjelasannya, karena memang bahasa Inggris masih merupakan bahasa asing, bukan bahasa kedua, maka saya harus membagi bahasa dalam pembelajaran itu 50-50. Jadi yang 50% itu bahasa Inggris, yang 50% itu bahasa Indonesia, untuk membuat siswa itu agar bisa lebih jelas terhadap apa yang saya sampaikan. Kemudian saya juga mungkin bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang mungkin lebih bervariasi agar siswa itu juga tidak merasa bosan gitu. Jadi yang Ibu lakukan berikutnya adalah memberikan penjelasan yang lebih maksimal serta memberikan metode yang lebih bervariasi untuk menghindari kebosanan siswa. Begitu ya Bu Endang? Iya, betul sekali Bu Rini. Selain itu, saya itu juga perlu memberikan penguatan positif Bu Rini. Dalam arti ini penguatan positif itu bagi siswa yang mau merubah ya kebiasaan buruk mereka, bicara sendiri, main HP di kelas ataupun tiduran. Nah, ini rencana itu akan saya kasih semacam apresiasi. Jadi supaya mereka itu ada semangat gitu Bu Rini. Bentuk apresiasi yang saya berikan mungkin nanti bisa bentuk penilaian sikap ya, yang mana kan memang itu tercantum ya di dalam penilaian raport ya. Kemudian juga penilaian akademis ya. Jadi walaupun mereka itu akademisnya itu standar, tapi kalau bisa menunjukkan seperti yang memang kolaboratif dengan guru ya, bisa menunjukkan motivasi belajar yang tetap semangat, maka saya tidak akan pelit-pelit dalam memberikan penilaian akademis. Bagus sekali itu Bu Endang. Ada penguatan positif dengan adanya apresiasi kepada siswa yang beretikat, berubah kebiasaan buruk selama pembelajaran. Kira-kira ini Bu Endang bisa bekerjasama dengan siapa saja di sekolah untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu tadi dan mewujudkan harapan Bu Endang tadi Bu? Iya, untuk bisa mewujudkan harapan saya ini, saya mencoba untuk bekerjasama lebih dulu yaitu dengan guru yang mata pelajarannya sama, yaitu sesama guru pelajaran bahasa Inggris. Nah, nanti saya akan mendiskusikan bagaimanakah bentuk motivasi mengajar itu yang bisa membuat siswa lebih semangat belajar ya, bagaimana bentuk variasi metode pembelajaran itu, kemudian bagaimanakah bentuk pengajaran yang bisa membuat siswa itu menangkap bahasa Inggris itu dengan jelas. Yaitu diantaranya mungkin dengan penggunaan 50-50 tadi Bu. Iya. Nah, di samping itu juga nanti akan kita diskusikan bagaimanakah bentuk apresiasi yang mungkin lebih tepat agar bisa memotivasi siswa itu dalam belajar, sehingga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nanti akan kami diskusikan secara bersama-sama. Baik Bu. Terus kira-kira kapan nih Bu Endang mulai melaksanakan rencana itu? Begini ya Bu Rini, karena sekarang ini kan sudah November dan ini adalah minggu terakhir dari November. Kemudian Desember minggu pertama itu kan sekolah mengadakan sumatif akhir semester handil. Setelah itu dilanjutkan dengan
pengerjaan nilai rapor dan liburan ya Bu Rini. Iya. Jadi kalau saya terapkan di semester ganjil itu rasanya tidak mungkin. Nah ini rencana akan saya terapkan di awal semester genap Bu Rini, yaitu di bulan Januari. Jadi bulan Januari nanti saya akan terapkan ide-ide saya tadi. Baik Bu Endang, jadi Bu Endang itu akan menerapkan di semester genap di awal bulan Januari ya. Iya. Alhamdulillah kita ini kan sudah di hampir penghujung pembicaraan kita. Ibu, kira-kira dari obrolan kita ini tadi yang bisa disimpulkan oleh Bu Endang apa? Terima kasih ya Bu. Saya sangat merasa berterima kasih kepada Bu Rini karena dengan obrolan ini saya mendapatkan solusi, saya mendapatkan penguatan yang mana ini bisa saya jadikan satu semangat untuk mengatasi siswa-siswa saya yang sedang mengalami penurunan dalam motivasi belajar mereka. Dan kedepannya nanti saya akan memberikan pembelajaran yang mungkin lebih bervariasi, pembelajaran yang mungkin bisa lebih jelas dan bisa diterima oleh siswa. Dan yang tidak kalah penting itu saya akan memberikan apresiasi pada siswa saya yang memang benar-benar bisa menunjukkan berbagi positifnya, berbagi kolaboratifnya dalam pembelajaran, selalu memperhatikan pembelajaran begitu. Iya betul Bu Endang, baiklah nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di sekitar bulan Januari. Setelah ini Bu Endang dalam menerapkan rencananya tadi supaya saya juga bisa tahu bagaimana perkembangan Bu Endang dalam mengajar. Iya. Baik Bu Endang, mudah-mudahan selama rencana Bu Endang bulan Januari berjalan dengan lancar, kita nanti akan membicarakan lagi hasil dari coaching kita hari ini. Iya Bu, baiklah Bu Rini. Terima kasih Bu Rini ya telah punya waktu untuk saya, menuntun saya supaya saya bisa menyelesaikan masalah-masalah saya di kelas. Baik, sama-sama Bu Endang, semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat dan kita tetap semangat. Iya Bu. Halo Bu Rini, gimana tadi proses coachingnya? Lancar tidak? Halo Bu Reza, alhamdulillah Bu, tadi proses coaching saya dengan coach berjalan dengan lancar. Begitu, alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan-pertanyaan yang mau saya sampaikan nih sama Bu Rini ya. Oke, kira-kira apa saja sih yang Bu Rini dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya tadi tuh? Baik Bu Reza, tadi selama coaching sudah melakukan dengan alur cerita, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi tersebut Bu dalam menemukan solusi permasalahannya. Oke, jadi tadi Bu Rini sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai alur tirta dan juga sesuai dengan yang saya amati juga. Kemudian ada beberapa catatan nih Bu, tadi saya dapatkan Bu Rini itu sudah menyampaikan pertanyaannya itu sesuai dengan alur tirta agar rencana aksinya itu dapat direncanakan dan juga berjalan dengan baik. Terus juga saya juga mendengarkan percakapan dengan coach, Ibu itu sudah fokus terhadap coach, artinya Ibu sudah ada presensi atau keadaan penuh, terus Ibu juga mendengarkan aktif dan juga Ibu juga berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Itu sudah bagus sekali. Luar biasa Bu Rini, sudah dilakukan hari ini dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Rini ya. Baik, terima kasih Bu Reza atas semua motivasinya. Mudah-mudahan tetap semangat dan kita bermanfaat untuk kita semuanya. Oke Bu Rini, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rini, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Reza. Iya. Bu Rini hari ini kan mau melaksanakan proses coaching ya. Ini saya ada beberapa pertanyaan nih untuk kita bahas terkait dengan proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Boleh Bu? Baik, boleh Bu Reza.
Jadi gini, pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati dan juga saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya apa belum. Terus apakah juga proses coaching yang dilaksanakan sudah sesuai alur tirta apa belum. Terus nanti apakah Bu Rini juga sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee yang mana sesuai kata kunci yang disebutkan oleh coachingnya tadi. Terus juga saya nanti akan mendengarkan nih jawaban dan juga respon dari coachee tersebut apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Rini, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang mau saya tanyakan, boleh nggak Bu? Boleh Bu Riza, silahkan. Jadi untuk proses coaching nanti kira-kira kompetensi yang ingin Ibu Rini kembangkan itu apa saja? Begini Bu Riza, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dengan presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Oke, jadi yang ingin Bu Rini kembangkan itu ada 3 kompetensi ya. Jadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan berbobot pada coachee. Betul Ibu. Oke, terus Bu Rini dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira yang mau Bu Rini apa namanya itu kembangkan secara spesifik itu kompetensi yang mana? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu Bu Reza adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Oke, terus kira-kira nih ada nggak sih indikator ketercapaiannya itu apa saja? Indikator ketercapaiannya adalah saya itu ingin coachee mendapatkan solusi permasalahannya Bu Reza. Dengan cara itu coachee bisa mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Oke, jadi indikator ketercapaiannya adalah coachee mampu menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya ya, begitu ya Bu Rini ya. Baik Bu Reza. Oke, jadi silakan Bu Rini dilanjutkan proses coachingnya. Nanti setelah coaching saya juga mau ada yang mau didiskusikan lagi. Terima kasih Bu Rini atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Reza. Assalamualaikum Bu Rini, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Reza. Oke, Bu Rini, kok tadi menghubungi saya? Ada yang mau didiskusikan kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan hari ini? Iya Bu Reza, saya ingin menyampaikan sesuatu. Jadi begini, saya itu kan mempunyai kesulitan dalam mengelola kelas Bu, terutama memotivasi belajar siswa saya saat ini. Sepertinya motivasi belajar siswa saya itu mengalami penurunan Bu Reza, dan akhirnya mempunyai dampak hasil pembelajaran kurang maksimal. Jadi siswa itu dalam kelas Bu Reza sering berbicara sendiri, terus sering ada yang main HP, bahkan kalau di jam terakhir mapel saya itu Bu, itu anak-anak juga ada yang tidur. Nah seperti itu Bu Reza. Jadi Bu Rini itu mengalami kesulitan dalam mengelola kelas ya, terutama motivasi belajar siswa yang mulai menurun, terus juga dampaknya ke hasil pembelajaran mereka, betul Bu? Iya benar Bu Reza. Oke, memangnya Bu Rini punya harapan apa sih dengan kondisi menurunnya motivasi siswa seperti ini tuh? Saya ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas, terutama memotivasi siswa dalam belajar Bu Reza. Gitu.
Jadi Bu Rini ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas dan juga memotivasi belajar siswa ya Bu ya. Terus itu bagus Bu Rini. Terus apa sih tujuan Bu Rini untuk meningkatkan kompetensi mengelola kelas ini? Begini Bu Reza, saya tuh ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, serta siswa itu agar dapat semangat, termotivasi dalam belajar. Terus kira-kira nih Bu Rini, kalau kita ambil skala 1 sampai 10 ya, kondisi pencapaian Bu Rini sekarang itu kira-kira ada di angka berapa? Ya menurut saya masih di angka 7 sih Bu. Oh, tidak. Jadi masih di angka 7 ya. Terus Iya. kalau setelah kita lakukan percakapan ini tuh, kira-kira Bu Rini pengennya itu naik ke angka berapa sih? Ya 8 setengah atau 9 lah Bu Reza. Gitu ya. Jadi pengennya di 8,5 atau 9 gitu ya. Iya. Oke. Kira-kira selama ini tuh Bu Rini ada nggak sih tips and trick agar siswa itu termotivasi dalam belajar? Begini Bu Reza, saya itu sudah mencoba berbagai metode pembelajaran serta strategi pembelajaran. Saya perlu memahami apa penyebabnya siswa itu suka berbicara, tidur-tiduran, dan main HP saat pelajaran berlangsung. Apakah karena itu saya tidak memahami materi pelajaran? Maksudnya apakah mereka itu tidak memahami materi pelajaran? Apakah mereka itu bosan dengan pelajaran saya? Atau apakah mereka itu ingin menarik perhatian saya, Bu Reza? Gitu ya. Jadi Bu Rini itu berusaha mencari penyebab menurunnya motivasi belajar siswa ya Bu ya? Iya, benar Bu Reza. Jadi saya itu berpikir karena mereka itu tidak memahami pelajaran bahasa Inggris. Karena kan Bu Reza juga tahu bahwa bahasa Inggris ini kan bukan bahasa apa, maksudnya begini Bu Reza, karena bahasa Inggris ini kan bukan bahasa kedua di Indonesia. Jadi apa itu, tapi masih dikatakan bahasa asing di negara kita. Beda dengan negara-negara lain Bu, misalkan di India, di Malaysia, kan tidak seperti itu. Sehingga anak-anak itu merasa sangat kesulitan dalam menangkap maknanya. Jadi kesulitannya itu bahwa di kita itu bahasa Inggris masih dianggap sebagai bahasa asing, begitu ya Bu ya? Iya, Oke. betul Bu Reza. Jadi saya itu perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa saya. Dan saya juga berupaya untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Oke. Jadi Bu Rini mau berusaha untuk memakai metode yang bervariasi untuk menghindari kebosanan siswa, begitu ya Bu Rini ya? Iya betul Bu Enda, Bu Reza. Selain itu saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa. Siswa yang tidak berbicara, tidak tiduran, tidak main HP, dan saya bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam atau mendengarkan pelajaran. Oke, sudah bagus itu Bu Rini mau memberikan penguatan positif terhadap perubahan perilaku siswa dan juga apresiasi pada mereka ya. Terus nih, saya pengen tahu nih kira-kira siapa sih yang bisa Bu Rini ajak kerjasama nih untuk mewujudkan harapan-harapan Bu Rini nih? Saya mencoba berdiskusi dengan rekan sesama pengajar bahasa Inggris Bu Reza, yaitu ada Bu Endang dan ada satunya lagi Bu Nurul, tentang bagaimana cara penggunaan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi, menjelaskan materi yang lebih jelas, serta memberikan apresiasi bagi siswa yang merubah kebiasaan buruk menjadi menurun, jadi bisa meningkatkan motivasi belajar mereka.
Jadi kapan kira-kira Bu Rini mau mewujudkan itu semua? Begini ya Bu Liza, karena ini kan sudah di bulan November, sedangkan bulan depan, bulan Desember itu kan anak-anak sudah melaksanakan penilaian akhir semester, dan rencana saya nih di semester genap, yaitu tepatnya pada bulan Januari di awal itu saya akan menerapkan itu. Oke, bagus Bu Rini. Kita ini sudah masuk di penghujung pembicaraan kita nih ya. Terus dari obrolan kita kali ini itu sebenarnya apa sih yang bisa Bu Rini simpulkan itu? Alhamdulillah saya tuh merasa lega, merasa senang bisa bertemu dengan Bu Reza, sehingga dari obrolan ini saya bisa mendapatkan solusi dan penguatan dari Bu Reza untuk mengatasi siswa saya yang mengalami penurunan motivasi belajar. Kedepannya saya akan memberikan pembelajaran yang bervariasi, penjelasan yang lebih jelas, dan adanya apresiasi bagi siswa yang bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, yang bisa menurunkan motivasi belajar. Oke, Bu Rini, baik kalau gitu. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Rini sekitar bulan Januari. Saya pengen tahu nih perkembangannya Bu Rini setelah menerapkan rencana-rencana Bu Rini tadi. Ya, baik Bu Reza. Oke, mudah-mudahan rencana Bu Rini nanti bisa berjalan dengan lancar, dan juga nanti kita obrol-obrolin lagi ya itu hasil coaching kita ini nanti setelah Ibu Rini menerapkan rencana tadi. Oke. Baik, siap Bu Reza. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya, sudah menuntut saya, serta memberikan solusi dan menyelesaikan masalah saya. Terima kasih Bu Reza. Sama-sama Bu Rini, tetap semangat. Selamat siang Bu Reza. Selamat siang Bu Enda. Bagaimana tadi proses coachingnya, berjalan lancar kan? Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan lancar Bu Enda. Oke. Alhamdulillah setelah melakukan observasi ya bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bu Reza. Pertanyaannya begini Bu Reza, apa saja yang sudah didapatkan Bu Reza pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi tadi selama coaching itu sudah melakukannya dengan alur tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi coaching itu dalam menemukan solusi untuk pemecahan permasalahannya. Oke, baiklah. Memang betul tadi Bu Reza memang sudah menggunakan alur tirta ya, tadi kalau saya amati mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya bagaimana, dan bentuk tanggung jawabnya bagaimana ya. Kemudian juga ada beberapa catatan ya, Bu Reza. Tadi Bu Reza sudah menyampaikan ya alur tirtanya ya dengan sangat baik sekali. Oke. Saya juga mendengarkan ya tadi percakapannya dengan coach. Bu Reza sudah sangat fokus sekali kepada coaching, yang mana Bu Reza sudah hadir penuh ya, hadir penuh, konsentrasi penuh terhadap pembicaraan tadi. Kemudian Bu Reza juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi ya. Ini merupakan luar biasa sekali, dan saya juga menggunakan pendekatan rasa ya, tadi juga sudah diterapkan. Saya sudah melakukan hari ini coaching yang luar biasa, dan semoga kedepannya ini membawa manfaat ya bagi Bu Reza. Terima kasih Bu Endang atas arahannya tadi dan juga menuntut saya dalam proses coaching ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Reza. Assalamualaikum, apa kabar Bu Reza? Waalaikumsalam Bu Endang. Alhamdulillah baik Bu Endang. Iya, Bu Reza akan merasakan proses coaching ya hari ini. Sebelum itu saya ada beberapa hal untuk bisa didiskusikan terkait proses coaching yang akan Ibu lakukan. Boleh kan Bu Reza? Boleh Bu Endang. Iya. Jadi begini Bu Reza,
coaching antara coach dan coachee nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan Aluterta atau belum? Nah, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coachee, ataukah apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Ya, antara kata kunci-kunci dan pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, kemudian apakah Ibu juga sudah menyesuaikan di dalam prinsip coaching, yaitu adanya prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada yang mau saya tanyakan ini Bu Reza, kira-kira boleh ya? Boleh Bu Endah. Iya. Kompetensi apa yang ingin Bu Reza kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi di sini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, kompetensi inti coaching Bu Endang. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presensi, terus kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi, yaitu presensi penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee sesuai dengan kata kunci yang coachee berikan nanti ya. Oke. Dari ketiga kompetensi inti coaching tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik untuk dikembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot pada coachee. Gitu ya. Baiklah. Kira-kira ya, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu Reza? Jadi indikator ketercapaiannya yaitu saya pengen coachee itu tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, serta saya pengen lihat coachee itu menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya. Jadi indikator ketercapaiannya yang saya tangkap tadi dari pernyataan Bu Reza adalah adanya kemampuan coachee untuk menemukan langkah-langkah yang hebat dalam menyelesaikan masalahnya ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya tadi. Silakan sekarang melakukan proses coaching. Jadi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Baik Bu Endang, terima kasih banyak Bu Endang. Sama-sama Bu Reza. Assalamualaikum Bu Reza. Waalaikumsalam Bu Endang. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Endang. Oh iya, tadi Bu Reza menghubungi saya ya. Kira-kira ada apa ya? Pagi ini kita mau ngobrol tentang apa? Begini Bu Endang, saya itu mengalami kesulitan dalam mengelola kelas. Terutama itu adanya penurunan motivasi belajar siswa, yang mana hari ini berdampak pada hasil belajar mereka Bu Endang, seperti itu. Oh, jadi yang dialami Bu Reza adalah mengalami penurunan motivasi siswanya dalam belajar, sehingga dampak belajarnya kurang maksimal, begitu ya Bu Reza? Betul Bu Endang. Memangnya Bu Reza itu punya harapan apa ya dengan kondisi menurunnya motivasi belajar siswanya Bu Reza saat ini? Jadi saya itu pengen meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas dan juga agar bisa memotivasi belajar siswa agar lebih baik dan juga aktif kembali. Begitu. Jadi Bu Reza ingin meningkatkan kompetensi pengelolaan kelas, terutama fokus pada motivasi belajar siswa gitu ya Bu Reza. Salah satu sangat bagus sekali ya Bu Reza. Kemudian apa ya tujuan Bu Reza dalam meningkatkan kompetensi tersebut tadi? Saya tuh pengen menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang nyaman dan juga menyenangkan buat anak untuk belajar, seperti itu. Oke,
Kira-kira Bu Reza, pembelajaran Bu Reza kalau dinilai sekarang ini pencapaiannya itu ada poin berapa? Kalau saya rasa saya ada di poin 7 Bu Endang. Ada di poin 7 ya? Iya. Kira-kira setelah percakapan ini Bu Reza ingin naik pada level berapa ya untuk pembelajaran di kelasnya nanti? Saya pengen naik di level 8 atau 8,5 gitu Bu Endang. Oh, jadi ingin naiknya itu ada di poin 8, bahkan bisa 8,5 ya. Iya, betul. Dengan permasalahan yang seperti tadi ya. Iya. Nah, kira-kira selama ini sudah ada tip atau trik khusus ya agar siswa Bu Reza itu bisa lebih termotivasi dalam belajar ya Bu Reza? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran serta strategi pembelajaran Bu Endang. Saya perlu memahami juga penyebab anak itu suka berbicara dengan temannya rame sendiri di kelas, terus tiduran di kelas, dan juga kadang kalau di jam terakhir malah mereka kadang ada yang kabur ke kantin, tidur seperti itu. Nah, saya perlu ya tahu penyebabnya apa, apakah memang mereka itu belum paham materi pembelajarannya ini, ataukah mereka itu memang menarik perhatian guru saja seperti itu. Iya, jadi langkah awal yang dilakukan Bu Reza itu adalah mencari segala penyebab yang bisa menurunkan motivasi belajar siswanya Bu Reza ya. Saya pikir karena mereka ini kan tidak memahami pelajaran Bu Endang. Jadi karena kan bahasa Inggris itu kan merupakan bahasa asing ya, di sini Ya, masih asing memang, ya. masih dianggap bahasa asing juga, itu masih masih terlalu sulit buat anak-anak mungkin seperti itu. Bukan sehari-hari Iya. ya, bahasa sehari-hari. Jadi memang kesulitannya karena bahasa Inggris masih merupakan bahasa asing ya. Jadi bukan bahasa kedua seperti negara-negara Asia lainnya ya. Betul sekali Bu Endang. Jadi saya perlu memberikan penjelasan yang lebih menarik kepada siswa. Saya juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa itu tidak bosan begitu. Jadi yang dilakukan Bu Reza selanjutnya itu adalah untuk pemberian penjelasan yang lebih maksimal ya, atau dengan memberikan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa terhindar dari kebosanan dalam proses belajar bahasa Inggris. Begitu ya Bu Reza? Betul Bu Endang. Terus selain itu juga saya memberikan penguatan positif Bu Endang bagi anak-anak yang mau adanya perubahan sikap. Jadi misalkan anak-anak jadi tidak rame, terus anak-anak jadi tidak main HP seperti itu, terus mereka juga aktif, itu saya berikan apresiasi dan juga penguatan positif bagi mereka. Jadi bentuk top effortnya itu Iya. adanya apresiasi ya, penguatan Iya. positif, yang nantinya akan direalisasikan ya, di dalam pembelajaran. Kira-kira Bu Reza bisa bekerja dengan siapa saja ya di sekolah nanti untuk bisa meningkatkan motivasi belajar siswa Bu Reza dan bisa mewujudkan harapan Bu Reza tadi? Saya akan berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris juga di sini. Jadi kami bisa berdiskusi dan juga bertukar pengalaman. Selain itu juga saya akan berdiskusi juga tentang metode yang lebih bervariasi untuk menjelaskan materi bahasa Inggris kepada anak-anak. Terus juga adanya apresiasi dan juga penghargaan bagi siswa yang sudah ada perubahan sikap menjadi lebih baik seperti itu. Jadi lebih kuat lagi kalau kolaborasi dengan rekan sejawat ya, jadi bahasa Inggris tadi. Iya, baik Bu Reza. Kira-kira kapan ya Bu Reza akan memulai melaksanakan rencana Bu Reza ini? Ya karena ini sudah hampir habis untuk semester ganjil ya Bu Endang. Jadi kira-kira saya akan melaksanakan rencana tersebut di semester depan, yaitu di bulan Januari. Semester depan. Baiklah Bu Reza, ini tadi kan sudah di penghujung pembicaraan kita ya. Nah, kira-kira dari pembicaraan ini apa ya yang bisa disimpulkan oleh Bu Reza?
Jadi saya mendapatkan solusi dan juga penguatan untuk mengatasi siswa yang menurun motivasinya, dan juga kedepannya saya juga memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi, lebih menarik kepada siswa agar mereka lebih paham dalam belajar bahasa Inggris, serta saya juga akan memberikan penghargaan dan juga apresiasi bagi siswa-siswa yang bisa melakukan perubahan sikap dari kurang baik menjadi lebih baik. Memang betul sekali, ide-ide Bu Lisa itu luar biasa ya. Baiklah, nanti kita bisa nyambung lagi obrolan kita ya di sekitar bulan Januari ya Bu Lisa. Ya. Setelah Bu Lisa menerapkan rencananya tadi, supaya saya juga jadi tahu perkembangannya Bu Lisa bagaimana dalam belajar setelah menerapkan trik-triknya Bu Lisa. Baik Bu Endang, terima kasih banyak Bu Endang karena sudah memberikan arahan pada saya untuk menyelesaikan masalah saya. Iya, ya bisa. Mudah-mudahan rencana Bu Lisa bulan Januari berjalan dengan lancar. Kita bisa bicara lagi hasil coachingnya, dan semoga pembicaraan kita hari ini membawa manfaat. Amin. Terima kasih banyak Bu Endang. Sama-sama Bu Lisa. Halo Bu Endang, Halo Bu. bagaimana tadi proses coachingnya, berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Lini, tadi proses coachingnya berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Bu Endang. Iya. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Begini ya Bu Lini, tadi selama coaching itu saya sudah melakukan alur tirta ya, yang mana saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coaching. Kemudian saya juga menggali kompetensi ya, supaya coaching itu bisa menemukan berbagai solusi agar dapat menyelesaikan masalahnya berdasarkan ide-ide cemerlangnya. Baik, berarti Bu Endang sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan yang saya amati juga nih Bu. Kemudian ada beberapa catatan ke Bu Endang, di mana Bu Endang ini sudah menyampaikan sesuai dengan alur tirta agar rencana aksi yang direncanakan berjalan dengan baik. Oke Bu Endang, saya juga mendengarkan percakapan dengan Koci. Ibu tadi sudah fokus terhadap Koci. Artinya Ibu Endang itu sudah ada presensi atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa. Sangat bagus sekali Bu Endang sudah melakukan coaching di hari ini. Semoga kedepannya Bu Endang tambah sukses, tambah semangat, dan selalu sehat. Terima kasih Bu Lini sudah melaksanakan observasi yang sangat cermat dan teliti untuk saya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi Bu Endang. Iya Bu Lini. Assalamualaikum Bu Endang. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Lini. Kabar saya baik, sehat, alhamdulillah. Semoga Bu Lini juga demikian ya. Alhamdulillah. Bu Endang, hari ini akan melaksanakan proses coaching ya Bu? Iya betul. Sebelum itu saya ada beberapa hal untuk didiskusikan terkait dengan proses coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Boleh kan Bu? Iya, tentu saja boleh Bu Lini. Jadi begini Bu Endang, saat coaching nanti antara coaching dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum?
apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya. Dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Ibu yang sampaikan. Terus jangan lupa Bu Endang ya, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang mau saya tanyakan. Boleh ya Bu? Tentu saja boleh, silakan. Baik, nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan di sini adalah kehadiran penuh presensi, kemudian mendengarkan secara aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching sesuai dengan kata kunci yang coaching berikan ini. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi tadi ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Dari 3 kompetensi inti coaching, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik untuk dikembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ini nanti adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Terus kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu Endang? Indikator ketercapaiannya adalah saya ingin coaching mendapatkan solusi permasalahannya tersebut dengan cara coaching tersebut mengetahui langkah-langkah penyelesaian masalahnya itu bagaimana. Jadi saya ingin menggali kompetensi coaching untuk bisa menyampaikan segala ide-ide cemerlangnya dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi indikator ketercapaiannya adalah coaching mampu menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalahnya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan melakukan proses coaching. Jadi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Endang. Iya. Baik, terima kasih Bu Endang. Sama-sama Bu.